Valentino Rossi dan sang adik tercinta, Luca Marini, sukses menjadi juara balapan LA 100 km di Campioni. Balapan dengan durasi 50 lap dan pembalap harus bergantian dengan tandem setiap 5 lap. Menyajikan balapan yang sengit. Seperti biasa, ajang LA 100 km di Campioni ini selalu bertabur bintang. Selain Rossi dan Morbidelli, pembalap MotoGP yang ikut turun adalah Tito Rabat dan Alex Rins. Tidak mau ketinggalan, para pembalap Moto2 dan Moto3 juga hadir. Ada juga pembalap dari ajang Superbike, Supermoto, pembalap TT, dan tentunya anak-anak didik Rossi yang tergabung di dalam VR46 Rider Academy. Namun sayang, Pecco Bagnaia harus absen karena mengalami cedera retak tulang pergelangan kiri. Rossi, Morbidelli, Rins, Rabat, dan Bagnaia akan kembali turun lintasan dalam uji coba pramusim MotoGP Sepang pada 7 hingga 9 Februari 2020 mendatang. Marc Marquez meyakini bahwa El Diablo akan jauh lebih berbahaya pada MotoGP 2020. Musim ini, Andrea Dovizioso memang kembali meraih runner-up di belakang Marquez. Namun justru, El Diablo lah yang menjadi pesaing langsung Marquez di lintasan. Keduanya kerap bertarung memperebutkan pole hingga kemenangan di beberapa balapan. Semua pesaing saya tahun ini punya level penampilan yang baik. Masalahnya, tak ada yang cukup konstan di depan. Sejak pertengahan musim, Yamaha semakin kompetitif. Ketika Fabio mulai cepat, pembalap Yamaha lainnya juga semakin cepat. Marquez juga mengaku tak mau sok senior, apalagi sok paling berjaya karena sukses meraih 18 podium dan 13 kali kemenangan. Ia meyakini bahwa pembalap seperti El Diablo merupakan pengingat bahwa ia harus tetap belajar demi memperbaiki diri. Anda tetap bisa belajar dari seorang debutan, dan Anda memang harus belajar dari para pembalap muda yang berdatangan, karena akan selalu ada pembalap muda yang bakal lebih cepat daripada Anda. Jadi Anda sendiri harus tetap memperbaiki diri. The Dr. Valentino Rossi punya usulan soal seri penutup MotoGP pada tahun-tahun yang akan datang. Valentino Rossi mengaku tidak senang dengan GP Valencia sebagai penutup seri balapan MotoGP tiap tahunnya. Penyelenggaraan MotoGP Valencia di bulan November adalah yang dikritik Valentino Rossi akibat masalah cuaca. Pada bulan November, cuaca di wilayah Eropa sedang menuju musim dingin, dan hal itu tidak bagus untuk penyelenggaraan balapan. Bagiku datang ke Valencia pertengahan November untuk GP bukan ide bagus, tapi panitianya ada di Spanyol dan mereka suka menyelenggarakan seri penutup di wilayah Spanyol. Rossi menilai seri penutup MotoGP yang biasanya seru sebaiknya diadakan di lokasi yang lebih panas. Ada beberapa seri di luar Eropa yang bisa jadi alternatif seri penutup balapan MotoGP. Wilayah Amerika Serikat tidak cocok karena biasanya sedang terkena musim dingin di bulan November. Di benua Amerika lain ada Argentina, tapi tidak mungkin dijadwalkan berjauhan dari GP Amerika karena wilayahnya cukup berdekatan. Cocoknya diadakan berdekatan jadwalnya. Australia juga bukan pilihan karena diadakan di Oktober saja cuacanya sudah cukup buruk. Pilihan datang ke benua Asia, bukan Jepang, karena cuacanya sudah cukup buruk ketika diadakan bulan Oktober. Maka wilayah tropis jadi tempat yang dimaksud The Doctor. Ada Malaysia, Thailand, dan tentunya Indonesia yang akan gabung di 2021. Untuk 2020, balapan di Thailand akan diadakan di awal musim. Penyelenggaraan seri penutup di Malaysia dan Indonesia yang berdampingan akan jadi sesuatu yang bagus. Aku memahami pentingnya Dorna menyelesaikan musim di Spanyol, tapi Eropa sedang musim dingin. Akan lebih pintar Valencia diadakan sebelum 3 balapan terakhir dan mungkin berhenti di Sepang saat 40 derajat Celcius, tapi keputusan tetap di Dorna.
Alex Marquez mengaku dirinya sama sekali tak memakai data, setup maupun perangkat motor RC123 yang digunakan Jorge Lorenzo di sepanjang MotoGP 2019 dalam uji coba pramusim di Valencia dan Jerez Spanyol. Di uji coba Valencia, ia bekerja dengan kru Takaaki Nakagami di LCR Honda dan memakai RCV 2019 milik Cal Crutchlow. Sementara di Jerez, ia bergabung dengan krunya sendiri di Repsol Honda, yakni kru yang ditinggalkan Lorenzo pensiun akhir musim ini. Pembalap dengan usia 23 tahun ini juga mengaku menggunakan RCV 2019 dengan setup dan perangkat dasar tanpa dilengkapi segala perlengkapan yang disediakan untuk Lorenzo untuk membantunya berkendara lebih baik di sepanjang 2019. Jorge meminta banyak hal demi beradaptasi lebih baik dengan motor ini, tapi saya pakai motor yang lebih standar. Saya tak butuh hal-hal khusus. Akan ada waktunya sendiri untuk meminta hal ini, tapi tugas saya untuk belajar masih banyak. Di lain sisi, Marquez mengaku langsung nyaman mengendarai RCV yang ukurannya lebih kecil daripada motor para kompetitor. Mantan pembalap MotoGP Scott Redding melihat bahwa ada potensi bagi Andrea Dovizioso untuk ikut gantung helm jika redaktur Valentino Rossi memutuskan untuk pensiun. MotoGP 2019 yang baru saja selesai tampaknya menjadi ajang unjuk gigi para pembalap muda. Selain Marquez, nama El Diablo, Maverick Viñales, bahkan Alex Rins turut mencuri perhatian. Mereka mampu menunjukkan sinar di tengah meredupnya penampilan para pembalap yang sudah berumur. Tercatat, hanya Andrea Dovizioso, figur pembalap senior yang mampu tampil kompetitif sepanjang musim 2019. Pembalap asal Italia ini mengulangi prestasinya dalam 2 musim ke belakang dengan menduduki posisi runner-up. Namun, dengan usia yang sudah menginjak 33 tahun, masa depan Dovizioso di MotoGP diprediksi tidak akan lama lagi. Apalagi, harus diakui bahwa karisma Dovizioso masih kalah dibandingkan sang ikon MotoGP, Valentino Rossi, yang sampai saat ini masih dinantikan aksinya. Mantan pembalap MotoGP Scott Redding merupakan salah satu yang mendukung teori ini. Menurutnya, pensiunnya The Doctor akan diikuti oleh para pembalap sesepuh lainnya. Redding menilai bahwa dengan bersinarnya para pembalap muda akan semakin sulit bagi pembalap senior untuk bersaing. Manajer teknis HRC Takeo Yokoyama merespon pernyataan Cal Crutchlow soal motor RC123V edisi 2020 yang masih sulit dikendarai. Ia memastikan bahwa Honda akan memperhatikan semua masukan dari para pembalap, tetapi di sisi lain, pabrikan juga mendesak agar pembalap mau berjuang dengan kondisi kuda besi tunggangannya. Cal Crutchlow yang membela LCR Honda beberapa waktu yang lalu mengeluhkan Honda miliknya masih sulit dikendarai. Pembalap asal Inggris itu mengakui selama tes di Valencia dan Jerez, motor memang mengalami perbaikan dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tetapi masih saja sulit. Yokoyama lantas berjanji akan membuat motor yang lebih mudah dikendarai. Namun, pria asal Jepang itu juga meminta Crutchlow serta pembalap Honda lain seperti Marc Marquez, Alex Marquez, dan Takaaki Nakagami untuk mau berjuang keras meraih hasil terbaik di lintasan.